Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Andriana, NIM 2019-1435889, kelas 4O, jurusan PGSD. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Perkemahan sebagai Alat Pendidikan. Langsung saja ke materi pertama. Pengertian perkemahan. Perkemahan merupakan salah satu bentuk kegiatan penerapan metode kepramukaan yang mendorong peserta didik untuk introspeksi sehingga menyadari tentang diri pribadinya yang berkaitan dengan prinsip dasar kepramukaan dan kode kehormatan pramuka. Berkemah dalam kepramukaan adalah suatu rekreasi yang bersifat edukatif yang dilaksanakan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem Among, di mana terjadi proses pendidikan dalam bentuk pembelajaran interaktif untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Hidup dalam perkemahan di alam terbuka yang jauh dari tempat tinggal dan kota yang penuh dengan kemudahan, kemewahan, ketergantungan, mendorong peserta didik atau kaum muda untuk menyadari tentang apa yang perlu dan nyata dalam hidup ini. Dengan berkemah atau hidup dalam perkemahan, peserta didik dapat menghargai kesederhanaan hidup di alam terbuka. Dengan cara ini, mereka mampu menghindari hidup yang konsumtif, dapat memahami pentingnya hidup harmonis dengan alam dan memeliharanya. Dengan demikian, berkemah adalah alat pendidikan. Berkemah sebagai alat pendidikan. Berkemah sebagai proses pendidikan di alam terbuka perlu dilakukan secara reguler atau periodik. Karena dengan berkemah, proses pemantapan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial terbina dan terkembang secara efisien dan efektif. Acara berkemah sedikitnya diadakan 2 bulan sekali. Berkemah itu efektif sebagai alat pendidikan kalau A. Mudah, manfaat, murah atau 3M. B. Dilaksanakan dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. C. Dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. D. Dilaksanakan dengan memperhatikan 1. Keselamatan dan keamanan. 2. Disiplin dan menjaga serta memelihara lingkungan. 3. Tata cara perkemahan kepramukaan. E. Peserta didik atau pramuka berpartisipasi aktif dalam acara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di perkemahan untuk mereka dengan tanggung jawab pembinanya. Tujuan dan sasaran berkemah dalam kepramukaan. Tujuan berkemah adalah membina dan mengembangkan melalui kepramukaan ketahanan mental atau moral atau spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik sebagai individu dan anggota masyarakat. Sasaran berkemah dalam kepramukaan adalah peserta didik mampu 1. Meningkatkan keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membina mental dan kepercayaan kepada diri sendiri. 3. Meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh. 4. Meningkatkan daya kreasi, ketangkasan dan keterampilan. 5. Membina kerjasama, gotong royong, dan kerukunan. 6. Melatih hidup prasahaja dan berswadaya atau mandiri. 7. Menambah pengetahuan dan pengalaman. 8. Meningkatkan rasa kecintaan pada tanah air. 9. Menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan pengabdian dan baktinya kepada tanah air dan bangsa. Berkemah adalah kegiatan untuk pramuka, penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Bahkan dapat dilakukan juga oleh anggota dewasa seperti pembina, pelatih, pamong, dan instruktur saka. Pramuka siaga perindukan dapat melakukan kegiatan berkemah dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berkemah dilaksanakan pada siang hari saja, tidak bermalam. Biasanya disebut persari atau perkemahan 1 hari. B. Tenda sudah didirikan oleh pembina dan pembantu pembina siaga dapat menerima bantuan pramuka penggalang, penegak, pandega, sebaiknya melibatkan dan mengikut sertakan para orang tua pramuka siaga yang bersangkutan. C. Tidak memasak, makanan mereka bawa dari rumah. D. Acara kegiatan disusun sedemikian rupa oleh pembina pramuka siaga sehingga menjadi kegiatan bermain yang menggembirakan dan mengesankan. E. Setelah persari selesai, tenda dan peralatan perkemahan lainnya dibongkar dan disimpan oleh regu kerja atau sangga kerja. Pemilihan tempat berkemah.
Tanahnya rata atau sedikit miring dan berumput. Terdapat pohon pelindung, terdapat saluran pembuangan air, dekat dengan sumber air, pemandangan alam yang menarik, terdapat arena untuk berpetualang, keamanan terjamin, tidak terlalu dekat dengan perkampungan dan jalan raya, tidak terlalu jauh dari pasar, pos kesehatan, dan pos keamanan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan perkemahan. A. Persiapan kegiatan berkemah harus merupakan putusan Dewan Satuan atau Perindukan Pasukan Ambalan Racana. 1. Menentukan waktu, tempat, tujuan, dan biaya. 2. Pengadaan peralatan dan perbekalan. 3. Peninjauan tempat berkemah. 4. Izin orang tua, peserta didik, dan izin pada penguasa setempat. 5. Pembentukan panitia pelaksanaan. 6. Penyusunan acara perkemahan. B. Pelaksanaan. 1. Kegiatan hendaknya diusahakan menurut rencana yang telah disiapkan sesuai dengan tujuan perkemahan. 2. Pelaksanaan acara harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. 3. Acara dimungkinkan untuk diubah sesuai dengan perkembangan keadaan. 4. Tersedianya acara pengganti dan tambahan untuk memberi kesibukan pada waktu luang. 5. Setiap kegiatan yang dilakukan hendaknya selalu memperhatikan faktor pengamanan dan keselamatan peserta. 6. Setelah perkemahan usai, lokasi perkemahan harus bersih dan tidak terkesan baru saja digunakan perkemahan. 7. Perlengkapan pribadi regu, sangga, rega, supaya sesuai dengan situasi dan kondisi perkemahan khususnya waktu, lokasi, musim, tujuan, dan sasaran lingkungan acara lainnya. C. Kegiatan berkemah untuk pramuka penegak dan pramuka pandega dapat dilakukan oleh seorang atau oleh sangga atau reka, namun harus tetap memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku. D. Evaluasi pelaksanaan perkemahan diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun perencanaan perkemahan di masa mendatang. Yang perlu dievaluasi adalah 1. Prestasi peserta didik selama berkemah. 2. Apakah terjadi adanya perubahan sikap pada peserta perkemahan? 3. Tentang kesehatan peserta. 4. Tentang kemungkinan kekurangan yang dapat ditemukan selama berkemah. Baiklah teman-teman, itu saja materi singkat yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.